Alright guys, the king himself, the one and only, the myth, the legend. Gak ada bisa deh. Brevi. Oh bukan. Aduh di sini. And please welcome the one and only Mas Wingky. Mas Wengki. Malam Cong. Baru masih mas. Halo. Ini baru kalian ketemu nih. Iya tadi. Aldi loh nama asli. Aduh. Aldi. Waduh. Wah, oke. Backsoundnya kecilin dikit atau matiin aja nggak apa-apa. Kecilin background. Iya, begitulah guys. Jadi gue juga bingung kenapa bapak beliau ini mau mampir ya. Gue juga bingung sih sebenarnya. Wah, Sumpah. gue dapet titipan pertanyaan sebenarnya kemarin dari orang banyak DM gitu. Jadi gue sempat ngomong bahwa seru juga ya kalau misal diundang nih gue bilang ke live-nya Arab sama teman-teman kalian gitu. Mas titip pertanyaan dong, mau titip pertanyaan ya? Tahu titip pertanyaan dulu apa? Bener nggak katanya Arab dulu pernah jadi DJ Funkot di kota? DJ Funkot enggak, DJ Breakbeat. DJ Breakbeat. Tahun kapan tuh? Aduh, berapa ya? 2008 2009 apa? 2008 2009. Iya, Jauh sebelum ada WG berarti. jauh. Gimana coba ceritain. Kenapa jadi gue yang di interview nih, Mas? Jadi gue yang di interview nih, Mas. penasaran gue. Justru hari ini kita ingin bertanya-tanya. Oh iya oke, boleh Ya, jawab. tapi boleh. Ya. Gue lupa tahun exactnya ya. Pokoknya setelah gue lulus SMA, itu hal pertama dari dunia showbiz atau entertainment yang gue sentuh itu DJ dulu, Mas. Oke. Justru DJ dulu sebelum MC. I see, oke. Di klub 36 sama Diamond. Di Diamond sama 36. Yes, sir. Di Gokil. Diamond sama 36. Itu gokil sih. Yang guru gue ada dua. Guru gue DJ Samuel di Diamond sama Noka. Oke, gue Noka tahu sih gue. Noka tahu? Tapi pernah ada yang tahu nggak kalau Arab pernah residen lu ya? Presiden, nggak bisa dibilang presiden ya gitu lah, main-main aja pernah ada yang lah. tahu doang. Iya. Tapi di 36 dulu. 36 sama ya. Diamond. Itu satu klub yang sebenarnya gue cuman 2 kali pernah diajak ke situ sih waktu itu sama anak-anak stadium gitu. Oke. Jadi sebelum nyasar stadium kesana dulu gitu karena Iya. katanya stadium Wing lu cek dong klub-klub kota selain stadium seru-seru juga. Iya. Nah, ternyata di situ. Di situ Mas. Dulu itu awal murah karirnya tuh di situ justru. Oke. Di situ. Oh mantep loh. Tahu nggak Cong? Pernah nih. DJ Breakbeat dulu. Iya. Diamond sama 36. Aduh. Udah anak baru. Dia udah nge-DJ belum ya? Enggak tahu. Enggak, belum. 2008 2009. 2008 udah lu mulai kapan? Belum. Gue baru clubbingnya 2000 pertama kali banget 2008, 2009 tuh 2010 IO. Tipsi Magi udah belum? Belum ada Tips Maki Belum ada, baru itu baru banget ya, 2013, 14 ya. Enggak, Tips Maki 2002. Itu tua banget ya, Bang. 10, 19 ya. Iya juga ya, berpikir gue anjing. Gue masih pakai DJ 100, DJ cepet. Itu susah sih. Udah pernah nyobain nggak lu Cong? Itu Belum. backpack gue masih CD. Belum pernah. Masih ada di nyokap gue CD-CD-nya. Iya, itu si DJ 100 tuh si DJ tertai yang Ternajis anjing. Kalau lu coba main gitu ya, bener-bener Ngejarnya yang nggak bisa. kayak susah banget, Susah banget lebih ngejar. susah kayak lu main turntable gitu buat gue sih. Dulu gue tete. Iya. Dulu gue tete, turntable. Oh lu turntable. Turntable. Oke. Cepet enggak pernah megang. Cepet sih Jangan. gila. Cepet sih gila. Jangan. Cepet sih amit-amit ya bener ya. Jangan. Itu di Diamond gue pakai cepet. Diamond cepet ya. Di Diamond pakai Tapi cepet. pasti era itu semua orang pasti ngelewatin cepet. Harusnya. Kalau iya. yang nge-DJ duluan pasti harusnya Iya. ngelewatin. Itu gila sih. Makanya gue seneng gue ngelewatin tiga generasi nih dari si DJ cepet gitu-gitu, terus Serato gitu-gitu, sama sekarang kan ya udah record box USB ya. Next nih, Aloy suruh lu siapin si DJ cepet sini coba. Sumpah itu udah dalam plan gue. Coba tes. Buat Kita kalian kan main. Sekarang jadi DJ juga Iya, nih. buat lu orang main. Nah, lu tes, Loy. Iya. Ntar saya Nanti di coba. CD di burn-nya. Nah. Udah pernah CD sih. burn-in. Bernya pakai itu lagi ya, apa? Nero. Nama Nero ya gokil. Kayak gitu dulu. Ya waktu lagi bandel-bandelnya lah, gara-gara habis lulus sekolah. Dulu kan sekolah di belakang Crown. Gokil. Oh, anak kota Mentok. Mentok gua, mentok najis. Sekolah di belakang Crown. Iya. Udah anak Tinggal kota. mabes. Tinggal mabes. Tinggal mabes. Udah gitu deh. Oh, luar biasa. Rusak. Gokil sih. Rusak ya. Kayak ada semua di sana zaman dulu ya. Ada semua di sana semua. zaman dulu gokil. Coba lo ceritain pengalaman nge-DJ-nya lo. Iya, gue mah dari tahun 90-an sama Om Bobby gua. Oh lu ya? Gila. Gokil. Iya.
Dulu mau mobil ya biasa lah. Masih di 99 kan? 99. 100 ada 99 enggak berarti harus 99. 99. Nah, cerita Mas Wingki lu teriak-teriak gila ya? Sorry, emang gitu. Minta maaf. Tapi tadi sama DJ siapa? Om Dadang. Nggak, tadi Om Bobi. Om Bobi. Iya. Berarti tahu DJ Bobi kan? Jangan gitu, saya bercanda ya, maaf ya. Gokil. Gitu. Jadi kayak gini ya, seru. Boleh tuh bahas itu ya, menarik sih. Benar apa yang Tapi gue mau bahas POV lainnya. Hah? Bahas yang tadi tahu Om Bobi berarti ya. Arahnya kan ke sana tuh. Heeh. Posting. Tahu. Postingan biru, tapi gue mau arahnya POV lainnya. Heeh. Sebenarnya lo tahu gak sih Mas itu yang nge-post siapa? Feeling gue ya. Iya. Sebenarnya suzon sih gue. Gue juga Feeling gue sih udah pasti dia sih. sama. Heeh. Iya udah. Udah bukan, menurut gue bukan. Iya. Yang gue tahu kan sempat ada di makanya digiring opini bahwa ada Gen Z di gengnya dia yang nge-post itu kan. Gue kayak nggak ngerasa anak-anak ya dia bilangnya Gen Z ini kayak terlalu berani untuk ngelempar suatu apa ya bola liar gitu. Betul. Yang pertama kan dia ngomong yang masalah Iya. sampah itu kan. Iya. Gue bilang oke lah. Cuman kayak bahasanya ini kayaknya kayak gue kenal kayak bukan bahasa itulah. Nah begitu pas dia sikat si Bobby itu, sebenarnya kan Bobby ada reply langsung ke jawabannya itu. Yang itu kelihatan banget kalau Bobby Iya, sebenarnya cariannya. sakit hati. Tapi di delete sama Bobby. Oke. Nah, karena kayaknya Bobby, aduh malas lah gue Udahlah, terlibat iya, drama-drama iya. ini. Drama-drama ini. Cuman banyak sekali yang masuk ke gua nih gitu. Wih kenapa jadi kayaknya sih Bobby-nya nggak speak up gitu. Mungkin dia juga, gue bilang pas gue baca, gue pikir hubungan sama yang topik sampah itu. Gue pikir nggak apa-apa lah itu, menurut gue justru seru untuk supaya jadi banyak pendapat yang berbeda-beda gitu. Tapi begitu pas udah nyerang pribadi kayak gitu kan gue rasa gini deh kayak ngejok satir gitu. Misalnya gue aja sama Arab mungkin nggak mungkin gue ngejokes gitu. Gue kenal sama Arab. Gak mungkin. Gue kenal sama Arab lama gitu, tapi kalau misalnya ujuk-ujuk gue ngelempar itu di sosmed gitu Di ruang ngomongin Arab, terbuka lagi di ruang ya? terbuka Iya, gitu, iya. gue rasa Belum. kalau gue sama Arab tiap hari tidur bareng gitu segala macem satir di sosmed, terus Arab juga balasnya ketawa, oke lah. iya. Cuman kalau lu jarang pernah ketemu terus tiba-tiba lu ngelakuin hal itu, gue sempat diserang juga masalahnya. Mas Ugi apa-apaan sih itu namanya satir lagi, bismart lah dia bilang gitu. Itu satir lagi gini. Terus gue bilang kayak enggak deh, gue bilang. Ada batasan antara satir sama respect the elders aja menurut gue gitu loh. Ya mau satir pun kayaknya nggak di ruang terbuka gitu. Iya, ya kayak gini lah nongkrong gini. Iya, satir-satiran gue bisa ngeliat mata lu bisa ngeliat mata gue jadi kayak bercanda aja. Iya, kan. tahu Iya. maksudnya. Ya, gue bisa lihat mulut lu, Loy. Iya maunya. Maksud TikTok. Dia juga punya pikiran sama gue orang. Sama. ya. Iya. Cuman yang disayangkan kenapa di posting di account itu aja. Kenapa nggak pakai account pribadi? Iya. Iya, benar. Kalau Jadi pribadi Kalau account pribadi kan jadi Mungkin tahu jadi beda. anjing bercanda nih gitu. nah kalau itu mungkin Iya. akan beda tuh. Iya kan, Ah. outputnya beda. Karena ada juga yang ngelawakin Bobby pakai akun pribadi, teman lama dia, teman lama gue juga. Kayak pas gue foto sama Bobby ngelawak lagi fitness tuh berdua. Terus siapa tuh samping ada apa namanya PT. Maksudnya personal training. ya. Ya siapa tuh gitu. Ngeledekin Bobby. Gue ketawa karena gue tahu dia teman lama juga. Iya. Nah kayak gitu kan beda. Harus ada Beda, konteks karena dulu pakai ya. akun apa media jadi kayak orang jadi banyak yang salah sangka gitu. Iya, sampai nggak tahu sih udah hilang sih sekarang tapi sebenarnya masalahnya udah lewat cuman Udah, ya, udah. kemarin itu gue sebenarnya ada sedikit senangnya karena dia ngelempar topik itu sebenarnya awalnya karena memang ada beberapa walaupun cara penyampaiannya salah tapi mungkin intinya dia yang dia omongin tuh bahwa mungkin gue rasa kayak pengen ngasih tau bahwa ini Jakarta semua play the same song, the same shit gitu. So kenapa kok klub besar seperti itu? Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Nah tapi ternyata dari teman-teman si Otoro lah, terus si December Kid segala macam tuh anak-anak yang notabene katanya, maksudnya kasarnya kita ngeliatnya ini anak-anak kiri tuh, mereka bilang ini nggak represent kita juga nggak peduli sama mainstream juga. Ya biarin aja gitu mereka mau gimana, kita hidup dengan movement kita gitu. Terus kalau ini kayaknya jadinya nemu diadu domba gitu. Nah makanya pas waktu gue posting itu kan sempet rame tuh yang komen jadi kayak angkatan gue nyalahin Gen Z kan, Gen Z maaf ya kontol apa gitu. Padahal gue tahu sebenarnya loh jadi Jadi iya ini padahal sebenarnya bukan gue tahu banget ini gue bilang ini orang Ya buat yang nggak tahu nih atau konteks ya buat yang nggak tahu nih
itu waktu itu ada salah satu post dari salah satu apa ya, Media lah. Media. bisa dibilang media lah, media di Instagram. Terus itu secara nggak langsung akhirnya bikin Gen Z sama DJ lama tuh si Citwa lah ya, itu gontok akhirnya gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan itu rame banget, dan salah satunya Om Bobi yang kena. Om Bobi itu udah Iya, maksudnya. Ya maksudnya apalagi media gitu ya, nggak mungkin nggak tahu Bobby lah gitu, nggak mungkin lah gitu menurut gue. Iya, sih. nggak mungkin lah. Nggak mungkin sih, gue rasa sih gitu. Tapi fenomenanya sendiri yang soal lagu-lagu atau genre-genre yang tertentu yang dimainin terus-terusan di klub itu, Mas Vicky juga nggak masalah sebenarnya? Lu nanya gue pribadi ya? Iya, lo pribadi. Buat gue masalah ya. buat Lo masalah ya? buat gue masalah, cuman gini. Kalau nanya gue pribadi, gue tuh masalah karena balik lagi mungkin ya, sorry gue kolot ya, umur gue 46 tahun, dan waktu gue pas umur 27 sampai 33 tuh, seingat gue tuh pokoknya klub itu di Jakarta genrenya semua beda. Pasti. Beda banget. Semua klub beda setiap Semua Semua klub beda, genre. beda. Embassy aja kebagi 3. Ada yang namanya balcony khusus soulful house, ada BPM-nya. Oke. Main dari 110 mentok di 120. Mentok. Di Embassy dibatasin dari 122 mentok di 128. Harus house sama treble house progresif. Di Wonder Bar itu start di 132 mentok 142. Itu techno sama trance. Jadi kalau lu ke Embassy terus tiba-tiba lu bilang kayak, "Bro, naikin lagi dong." Bawah aja gitu. Beda tempat jadi. Bro, bisa trance bawah aja gitu. Kalau misalnya mau R&B, lu bisa ke ada Equinox waktu itu atau Equinox, apa gitu. Saat itu works gitu maksudnya. Saat itu Satu works. works. Nah, Oh, dan banget. jadinya kebagi gitu ke, ke semuanya gitu. Lo mau Kayak lagu-lagu sukanya ini kesini, Iya. sukanya ini kesini. lo mau suka funk pop atau breakbeat bisa ke Miles, bisa ke Monggomas zaman dulu segala macam 36 dan segala macam. Oke. Ya kalau stadium breakbeatnya ya Mumu sama Bobby lah punya progresif sama breakbeat. Jadi semuanya tuh dulu punya, bahkan gua itu kayak pas main di stadium pertama kali gua dilempar rokok pernah. Ntar rokok maksudnya. Di gitu. Oh, serius? Set gitu, gue kayak, karena jadi stadium itu kan dia sukanya progresif yang lurus gitu ya, yang deep dark gitu. Sementara gue dari kasarnya Embassy yang di Jaksel gitu, mainnya sebenarnya happy house yang banyak nyanyinya gitu. Mereka nggak suka gitu karena ya you know lah stadium ya, karena gitu. Jadi kayaknya pas gue 15 menit langsung dilempar rokok gitu, karena gue udah ngerasa kayak musik gue nggak masuk di sini, nggak kena. karena mereka udah mulai kayak ngeliatin gitu. Gue tuh udah bilang bahwa kayaknya gue gak cocok di stadium. Sampai akhirnya di gitu ada temennya waktu itu DJ siapa gue lupa ya, pokoknya residen stadium lo, gue gak bisa main kayak gini gitu. Lu ada gak progresif yang kayak disebutin tuh kayak Danny Howell atau John Dequid gitu. Gue gak punya lagi bro gitu. Lu pakai platnya, jadi dulu stadium tuh di belakangnya ada rak gitu, jadi rak ringan hitam gitu. Jadi dari jam Di belakang gitu ada raknya. jadi ini kayak rak baju gitu. Jadi kalau lu buka tuh kayak ada misalnya kayak jam berapa ini platnya. Jam berapa ini. Jadi kayak misalnya kalau, dan itu biasanya yang milihin udah ini misalnya Bobby, Mumu, siapa gitu. Jadi kadang-kadang stadium yang beli. Jadi ada yang punya pribadi biasa dibawa sendiri, atau enggak yang stadium punya library gitu. Jadi misalnya kita tuh bisa lapor gitu, misalnya minta ke manajer klub, bulan ini gue minta 120 plat atau vinyl gitu, ya ini ya lagunya. Nanti mereka yang beliin, tapi hak miliknya punya stadium gitu. Nah, atau nggak punya si klub itu. Jadi akhirnya gue dipinjemin tuh waktu itu. Gue akhirnya main itu sambil keringet dingin gitu anjir gitu. Tapi akhirnya gue jadi tahu, oh ya nggak setiap tempat gue bisa main ternyata gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada tempat yang minta main karena kasarin nama gue doang, gue biasanya nolak tuh. Gara-gara itu gue bilang, enggak deh, nggak cocok, gue percaya deh sama gue. Nah beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kayaknya sehari aja main lagu diulang-ulang nggak masalah gitu. Banget. Bahkan ada yang bisa lempar duit lagi. Buat satu lagu yang sama. Itu yang lu nggak suka kan, yang kemarin yang lu bilang kan? Gue cuma ngomong. Iya tapi bener kan, itu yang kemarin lu bilang lu nggak suka kalau disuruh request lagu gitu kan? Ya, lu menurut lu gimana kalau dengan ada orang kayak throw money at your face gitu, kayak sebenarnya udah kayak habit nggak sih kayak gitu sebenarnya? Kalau WG lagi main sih hampir tidak pernah mas. Cuma andai kata sekali ada, gua ambil. Tapi gua kasih ke klub. Gitu. Tapi bukan yang kayak bukan mereka request lagu, hampir nggak pernah sih. Cuman
Iya memang agak merendahkan sih, tapi nggak tahu karena dari dulu culture-nya karena culture residence gak sih, bukan culture guest star gitu ya masih. Iya. Iya kan, jadi kalau resident kan request dong lagu ini. Sebenarnya sih kalau menurut gue menyawer itu mungkin nggak jadi masalah sama sekali sih. Iya. Cuman the way they throw the money. Iya, itunya mungkin. Sometimes kayak ada yang ujuk-ujuk dia bawa duit banyak itu bisa ke kepala gini kan males ya. Kalau ke kepala sih Gila ya gitu ya gitu. Gue kayak ngeliat gitu, untung sih gue belum pernah ya. Cuman maksudnya pas gue ngeliat orang digituin waktu Siapa yang berani, Mas? kalau ada sih sakit hati ya. Oh pernah. Enggak, gue ngeliat orang ada digituin DJ sebelum gue. Jadi dia katanya ya pokoknya spender gede, terus dia tiba-tiba kayak seneng kayak ini hujan rezeki buat dia gitu. Buat gue kayak oke lah, mungkin iya gitu. Cuman Kepala tuh ya. kepala Jo, iya kan? Minta sabun. bukan mandi, bukan hujan air. Icong sih emang gila. Itu sih rada-rada lumayan. Iya, mungkin caranya sih. Tapi kalau kayak biasa cuma naro gitu. Oh ya udah. Masih oke. Naro Iya, itu iya. ya palingan Normal lah, Bang. Gue kumpulin tuh keluar aja gitu. Gitu sih. Iya sih, sama bener gitu. Gue pernah, tapi yang nyawer cewek, cuman disatu-satuin. Satu. Oh, iya. Gue diemin rap. Gue diemin dulu, gue nggak peduliin. Dia kasih satu, gue ambil. Dia kasih satu lagi, gue ambil. Pas ketiga dia gitu lagi, padahal duitnya tebel. Buang waktu gue nih, gue mau mixing nih, gue diemin udah. Gue mixing, gue cuekin, akhirnya dia taruh semua. Mungkin dia itu kayak show body gesture kalau kita nggak suka gitu. Lo kalau mau ngasih aja, Buat jangan dianya itu gitu-gituin. pride, Ya. itu pride, Iya, bisa bayar dulu gitu. bener. Gue kasih, gue ambil, lah satu nih, lo duitnya banyak. Gue ambil lagi, satu lagi. Kayak tebel gitu loh. Pas ketiga kali dia masih gituin dan dia mau satu-satu, ya kan wasting ya, buang-buang waktu kan. Dan dia pengen kita ngambil ya. Pengen kita Nggak mau ngambil. naro gitu, Nggak harus mau. kita ngambil gitu kan. Gue diemin, gue mixingnya udah. Gue cuma thank you, gue mixing udah, gue ngeliat mukanya, gue diemin aja, gue cari lagu apa. Dia kayaknya kayak ngarep mau diambil lagi, lama nih, dia juga awkward nih. Itu ditaruh akhirnya. Oh gitu caranya. Gitu. Kayak Arab bilang tadi mungkin pride. Ya, Pride-nya. tapi nggak salah, balik lagi gue sangat menerima saweran, yang penting caranya bener gitu. Tapi kalau misalnya udah ke arah DJ equipment tuh sebel ya. Sebel. Terus suka Oh, itu dekat sebel. gitu terus naruh Ntar ngerinya kena apanya ya, Iya. segala macem ya. Pernah lagi gue di Lampung. Mati Di nggak sampai sawer, mati nggak? sampai mati. Jadi di sawer, residennya beresin, kepencet. Alah. Gue bilang, aduh. Tapi residennya, sorry banget bang, nggak apa-apa. Maksudnya kan baik ya mau beresin. Tapi kepencet, lagunya mati. Lagunya mati. Gara-gara saweran ya. Sering banget sih kayak gitu tuh. Sering. Wih, iBox nih. Bu Cynthia. Halo. Apa kabar? Sehat. Dilempar ya. Saya dilempar ke Lempar ke gua ya. Cynthia loh ya. Lucu banget. Nah, Mas Wing mau nanya nih. Pendapat Mas Wing tentang fenomena breakbeat yang belakangan ini lagi terjadi lagi. Breakbeat. Lagi gitu deh. Tembak langit ya. Apapun di luar Apapun tuh. lah ya. Dari sebelum itu udah meledak sebenarnya. Oke. Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi tuh dulu tuh breakbeat tuh cuma ruang lingkupnya sangat kecil. Itu dari teman-teman gua kalau lagi cabut teman-teman gua apa segala, kalau lagi di lounge ya udah kayak lagi di lounge dengerinnya piano, hip hop apa segala ya udah gitu. But once we go to the room, udah minum lagi apa segala, itu lanjutnya breakbeat. Dimulai dari situ tuh, ngejamur dari situ. Dari situ apa segala mereka bikin IO, akhirnya udah breakbeat. Pecah. Kemana-mana kan. Tembak langit tuh baru itu, abis itu udah jauh banget tuh baru tembak langit tuh. Nah Kalau sekarang gue sebenarnya fenomena breakbeat pecah itu tinggal nunggu waktu aja sih menurut gue. Karena sebenarnya waktu itu gue sempat ngobrol sama ada senior banget ya, Joki Saputra, Mas Joki. Jadi gue ngobrol sama dia, Mas Joki Saputra bisa dibilang angkatan awal banget DJ di Indonesia ya, dari tahun 80-an gitu. Dan dia tuh yang create Funkot for the first time. Create. Dia create. Jadi dia dulu pertamanya nge-DJ-nya klasik disco gitu. Terus kayak gitu dia bilang dia pertama kali bikin musik Funkot itu dari beatnya tuh dari sejenis game atau Atari gitu loh, gue lupa. Jadi dia sampling dari situ, terus akhirnya dia ngerasa pas dia nge-DJ klasik disco keliling Indonesia, setiap dia kemana-mana, pokoknya justru dia denger musiknya tuh bukan di klub tapi kayak orang di warung atau apa segala macam, mereka dengerinnya dangdut, which is gendang gitu. Dia mikir kayak gendang kan kayak deg gitu kan. Terus kalau misalnya gue terus udah gitu kan kalau deg dia ngerasa kayak kurang cocok, terus sementara kalau deg tak
Ya kalau jadinya ding cek ding cek ding cek ding cek ding. Awalnya gitu. Terus tarik di BPM sama dia ditarik ding cek jadi berapa? 100 mungkin 180 180-an ya. Sampai 200. Bukan breakbeat ya, Fangkot ya ini. Fangkot ya, Fangkot Kilbas Fangkot. Segitulah. Jadi akhirnya pas dia pertama kali bikin itu pecah seadanya gitu sampai dia muter di biasanya kalau nge-DJ kan di klub-klub besar itu di kota-kota besar. Ini benar-benar sampai bisa kayak pelosok gitu. Terus mainnya juga udah di tempat yang rakyat banget gitu. Jadi ngerasa bahwa oh Indonesia kayaknya emang lebih cocoknya di apa namanya Fangkot, and then akhirnya beranak ke breakbeat lebih pelan dan lagu Indonesia bisa kemana-mana sebenarnya kayak gitu. Pas gue ngomong sama dia kayak ya Wing intinya sih kalau itu udah kayak darahnya warga lokal lah dia bilang kayak gitu. Jadi akan sampai kapanpun gue bilang apapun yang berhubungan sama beat kayak breakbeat sama Fangkot itu menurut gue di Indonesia banget. Oke. Intinya itu aja sih. Dan kalau misalnya pertanyaan lo tadi fenomenanya gimana di Jaksel, nah ini menarik nih. Itu yang mau gue tanya justru. Itu yang mau gue tanya justru. Karena kan selama ini sebenarnya di angkatan gue dulu itu pokoknya kayak kota udah harus di kota. Udah nggak bisa kemana-mana. Udah Nggak mentok bisa. tuh. Udah ya. Justru menurut gue zaman dulu anak-anak Jaksel ini justru lumayan membatasi untuk jangan sampai Fangkot breakbeat ini masuk ke Jaksel. Biar mereka aja yang ke kota gitu kan biasanya. Tapi justru DJ Fangkot nih yang di kota kayak Cegor ada tuh, Cice Gorden segala macam. Kalau Cice Gor itu tuh sangat nerima banget untuk kayak ayo selatan lu main di kota. Oke. Jadi kadang kalau gue main sama anak Jaksel sama DJ produser kota zaman dulu nih, DJ kota tuh one of dia apa ya bisa bilang one of the most humble person malah. Sampai mereka mau menyisakan kayak oke kita coba hari Kamis yuk mau nggak bring Jaksel music to kota. Genre yang sangat berbeda banget dari yang biasa mereka ya. mainin Fangkot, tapi mereka sangat ngebuka pintu itu. Sementara gue ngeliat Jaksel tuh kayak nutup banget gitu. Kayak jangan sampai justru musik kota masuk ke sini gitu. Nah, hal terjaga seperti itu, tapi walaupun itu juga di kota juga tetap nggak bisa, Jaksel susah. Ya maksudnya bukan ini terlalu katro bahasa gue. Maksudnya musik-musik yang emang biasa dimainkan di Jaksel tuh di kota juga emang udah dicoba berapa kali yang kena-kenanya progresif stadium juga. Ya. Dan itu juga biasanya stadium aja gitu. Nggak bisa juga dia ke Miles juga. Nggak gitu. bisa. Pergantian nggak bisa. Nggak bisa kan? Tetap nggak bisa. Di situ aja. Stadium Nah doang. jadi akhirnya kalau biasanya di DJ Jaksel nih mainnya tetap pasti ke stadium. Karena stadium nggak kurang lebih masih sama lah hawanya gitu. Nah begitu pas udah dicoba berapa kali nggak bisa sampai akhirnya udah nih kota tutup. Begitu pas yang stadium ditutup Ahok, Miles pun ditutup Ahok, mati tuh. Bingung tuh. Fangkot hilang loh. Lu seperti ada eranya di mana Fangkot sama breakbeat bener-bener Nggak ada. totally dead. Dead. Dok hilang banget. Udah gitu IDM merajai semua nih. Iyalah. IDM karena DWP naik segala macam. Jadi udah set gitu. Pertama-tama muncul lagi tuh adalah waktu pas kayak menurut gue ya untuk yang bener-bener nggak percaya itu Phil Koplo sebenarnya. Untuk karena anak-anak kasarnya anak Jakarta Selatan yang mencoba kayak gitu terus ada prosaktan segala macam dari luar. Ya jadi kayak mulai jadi anak Jaksel tuh kayak lucu nih lagunya, kocak-kocakan nih lagu-lagu top 40 bisa digini gitu. Dari kocok-kocokan ini dia lupa kalau sebenarnya kuping kita kan kuping Melayu ya. Jadi lama-lama banyak yang dari Melayu lebih cepat. Iya. Gue rasa pintunya dibuka dari situ tuh. Sampai sekarang akhirnya yang keren-keren dan danannya kayak anak-anak ya kasarnya balik lagi ini kalimat gue rada norak tapi kayak Jaksel-Jakselan sekarang udah breakbeatan yuk breakbeatan gitu. Jadi menurut gue begitu pas masuk ke Jaksel udah nggak bisa dibendung lagi karena orang yang lama yang itu juga udah kayak gue udah beda dunia lah, udah nggak DJ udah nggak apa. Jadi yang sekarang tuh gue rasa lebih kayak nerima apa aja gitu. Sama growth-nya kayak di festival musik kan. Dulu kalau festival musik angkatan gue festival metal ya metal semua. Anak metal nggak mungkin datang ke festival punk gitu-gitu ngerti nggak? Nah sekarang Pesta Pora tumpang tindih tuh satu stage. Semuanya benar. Iya, synchronize segala macam lu sebutin deh. Tabrak semua kecuali Joyland ya yang emang masih dia emang udah segmennya beda gitu. Nah kalau yang lain kan tumpang tindih emang udah bener-bener semua jadi satu aja gitu. Even with the Fest aja terakhir ada 3 diva kan. Besoknya Turnstile. Iya kan, terus gitu Joji gitu. Jadi yang benar-benar kalau zaman dulu tuh nggak bisa tuh kayak nah gitu. Ini sekarang udah kebuka banget sih dan menurut gue sih sangat nggak masalah banget. Cuman ya mungkin kalau misalnya ada sih pasti omongan-omongan dari yang beberapa movement ataupun beberapa bar yang di Jakarta gitu yang
kenapa jadi kayak gini sih Jo, Jaksel, ya kan? Parah. Anjing dari kota banget nih, jadi apa segala macam kayak gitu. Kalau gue bilang lihat dia aja sih. Karena nanti juga at the end of the day pasti akan market yang menentukan. Iya, Muter lagi maksudnya ya. Nanti juga menurut gue nanti akan muter juga sih. Muter lagi justru yang setahu gue movement yang sekarang yang terjadi lagi justru paling bagus-bagusnya. Karena kasarnya musik nih lagi demokratis banget. Jadi semua bisa masuk. Terserah deh. Lu mau dibuka main apa aja. Dan juga kan bar-bar kecil mulai bermunculan walaupun juga up and down-nya juga cepet ya muternya ya bar kecil itu. Cuman maksudnya banyak juga yang kayak sampai sekarang Zodiac kan masih bertahan. Iya kan? Dengan kalau mau yang black disco, new disco segala macam bisa kesana. Terus juga lu juga kalau Swell udah tutup tuh ya? Swell udah tutup. Iya, tapi itu kan R&B banget kan? Iya, gue kan hip hop ke situ terus. Iya, ke situ ya kan lu bisa hip hop yang ke situ banget. Terus juga Zoo Lounge masih sama piano gitu-gitu ya, sama piano. Nah, itu kan banyak kan sebenarnya pilihan gitu. Tapi emang marketnya nggak gede aja gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ada yang kayak ngebenci, kenapa sih kok jadi kayak breakbeatan di Jaksel apa segala macam? Kalau gue bilang sih sebenarnya buang-buang waktu sih untuk lo ngebenci sesuatu sekarang. Iya nggak sih? Ya maksud gue nikmatin aja gitu. Kalau lo nanya gue nih, lo akan mainin breakbeat apa enggak? Ya gue pasti jawabnya enggak. Oke. Gitu. Apakah nanti lo nggak akan ditinggal market apa enggak gitu? Gue bilang biarin aja. Karena menurut gue nanti pasti akan ada muter-muternya lagi gitu. Sirkus. Nah, pasti nanti habis ini nanti ke ini, nanti dari sini balik lagi ke ini, balik lagi gitu. Habis breakbeat muternya ke Mas Winky. Ke lagu-lagunya Mas Winky, yang Mas Winky. udah pasti ke situ. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya menurut gue sih. Jadi pertarungan genre itu ataupun komunitas sih menurut gue. Berarti nggak penting Mas kayak untuk seorang DJ ngikutin tren musik saat ini gitu, atau yang sedang banyak dimainkan. Gini, kalau gue punya pandangan penting, tapi jangan mengubah diri lu aja gitu. Oke. Jadi maksudnya kayak ada batasan gitu loh. Misalnya ada satu kesempatan kayak Mas Wiki lucu-lucuan yuk sekali aja main fun pop. Oke. Just for fun gitu. Just for fun. Oke gitu. Itu nggak masalah kalau itu nggak masalah. Cuman kayak sekali aja ya tapi ya gitu. Sekali. Dan emang Ya sekali, saya sehari sekali gitu. banyak Nyari duit temen. Enggak ya, sorry. Soalnya kan kadang kan kalau DJ kan pasti kan ada preference lagu yang mereka suka. Kayak gue suka nih mainin lagu genre ini misalnya, tapi ternyata trennya sekarang nggak seperti ini gitu. Iya, itu emang akan menemukan kesulitan sih pasti. Akan ada momen di mana kan pasti ada boundaries ya. Ada saatnya kayak gue nggak bisa nih nyentuh lagu ini gitu. Itu gue nggak bisa nih, kayak gue beneran nggak bisa nih gitu. Makanya WG bikin bukan WG. Nah, tuh gue mau nanya, itu gimana itu? Awalnya gimana sih? Awalnya apa ya kan WG tuh sekarang udah semenjak Roy masuk kan idealis banget. Mentok parah. Mau bikin dari Desire gokil sih jujur. Itu tuh. Iya lagi. Gue sih suka banget ya Desire gitu. Gila kan? Gokil. Apalagi kalau Little. Hah? Little. Ngaco ya. Gokil gila. Lagu kita juga enak Mas. Belum rilis. Sabar. Oh, akan rilis nih. Kapan? Akan. Kapan? Enggak sekarang. Tergantung sekarang. Aloy pengennya kapan? Pasti kan. Apa ini? Akan Orang-orang aneh macam apa ini? Nunggu rilisan Mas Winky juga, rilisan WG juga. Ke WG kan rilis Desire dulu, terus Menurut mau apa lagi. Jadi harus kita lihat dulu lah timing terbaiknya kapan. Lebaran ya. Enggak. Lagu yang sama Mas Winky kebetulan waduh kalau denger di tol sih. Waduh. Pelan tapi ya BPM-nya. Waduh. BPM pelan. Nangis tuh ya. Parah itu nggak selalu harus Ingat utang banget. parah itu nggak harus tentang nangis. Oh iya. Karena lebih nangis sih kalau utang. Iya nangis, Roy. Lu nggak pernah sih, nggak pernah punya utang sih lu. Lahir Saya bilang kalau saya ke dia maaf kalau agak kenceng mas. Tunggu aja lu. lahir privilege. Lihat aja lu. Ntar ya. Hancur Iya, sama gua. balik lagi udah WG terlalu idealis. Tapi WG sendiri karena Eka idealis, tapi gue sama Roy itu kayak bocah. Jadi kayak mau main apa aja gitu, pengen main ini, pengen main itu. Tapi kalau mau mainin di WG, Roy-nya bersikeras nggak boleh. Okay. Jadi
anjing lah, yaudah gue inisiatif, gue bilang yaudah kita bikin bukan WG deh, kalau mau main lagu apa aja itu bisa di bukan WG. Oke. Gitu. Jadi Roy-nya nggak apa-apa kalau itu. Mau gitu, langsung kira mau katanya, langsung gitu. Ya udah akhirnya bikin bukan WG dan ya udah sekarang kita mainin apa aja. Itu selalu pakai kayak tutupan gitu? Mereka berdua iya. Oh mereka berdua? Gua. Oke, lu. Mereka berdua iya. Cuman kalau lagi udah 45 menit mereka ngap sendiri. Main lepas. buka gitu. Kayak Kenapa gitu. Tutup gitu sih gokil banget. Mas Wengki, ini Mas Wengki kayak ngerokok, ngekos suka gitu gak? Gua nggak, kalian mau ngerokok aja? Enggak, maksudnya kalau Enggak, Mas Wengki enggak, ngerokok, silakan. Kita ngerokok. Maksudnya takutnya Mas ngerokok sih. Itu tadi enggak. Masa Ki enggak ngerokok? Nggak ngerokok gue. Padahal dia punya pabrik rokok dia. Takutnya Mas Wengkinya ngerokok. Oh itu ngerokok Mas itu. Pas meeting itu ngerokok ya. Kipas. Kita nggak ada yang perokok. Kopi mau lagi, Mas. Aduh udah aman-aman itu. Mas Wiki kan masih aktif juga nggak di Kenceng banget. Masih kenceng. di kira masih tetap akan ada rilis. Itu gue penasarannya sama gini, gue pernah sekali main film kan. Dia digabung sama main nih sama show-nya WG nih. Berdarah gue. Nah, lu gimana cara bagi waktunya, Mas? Wah kalau dulu pas Waduh, gue zaman-zaman- nggak paham gue. Apa dulu sinetron ya dulu ya? Sinetron gue setiap hari. Gimana cara Gue bagi nonton tuh, waktunya? nonton tuh, Oh, nonton. Nonton nih. nonton. Dulu emang Mas Wiki Mas Wingki jadi PM baiknya dulu. Iya, Selalu, Mas. Iya. Selalu. Dikejar-kejar 2 cewek. Oh Iya. sama Dude Herlino ya. Iya, udah Lino. tadi di belakang neng lihat dulu. Gue kalau itu Cara bagi waktu gimana? jujurnya sih kayak misalnya gue biasanya gue kompakin si orang unit tuh orang yang ngatur jadwal di sinetron. Gue bilang kayak namanya Anwar waktu itu, orang Sinemar. War, lo tau kan gue ada main nih, dia bilang kayak gitu. Iya. Nah biasanya nih anak-anak kru-kru nih juga demen. Oh ya Mas Wingki hari Jumat Sabtu nih ya, yang di Jakarta kapan? Kalau yang di stadium kapan gitu? Oke. Ini hari Sabtu nih gue main. Jam berapa Mas? Gue main jam pagi waktu itu, selalu jam 5 sampai jam 7 pagi gue bilang kayak gitu. Oke. Oh yaudah kalau gitu kita breakin jam 10 malam kata si Anwar, biar kita tidur dulu, terus jam 3 kita rame-rame stadium Mas ya. Udah, berarti gue nginep di lokasi aja ya, gue bilang udah. Jadi gue tidur dulu main tuh, set sampai jam 3, rame lah sama dia berangkat, set udah gitu sampai jam 7 pagi, terus udah gitu udah gue langsung, karena jam 9 pagi syuting. Udah calling. Nah, jadi jam 7 gue tidur, gue langsung tidur di set kayak lu gini, tidurnya set gitu, udah gitu dibangunin. Biasanya Nabila sakit atau si Karisa Putri itu ya, atau nggak Dude kadang-kadang. Bangun Wing. Oh iya oke siap. Biasanya udah siap tuh langsung. Indomie dak kita udah set. Oke udah. Karena kalau gue mindset gue, kalau gue syuting pasti malamnya gue pasti nggak boleh minum aja. Oke. Yang penting gue bisa tidur cukup gitu. Nggak sehat sih tapi tetap. Tapi ya badan gue, mindset gue harus bilang bahwa ini pekerjaan yang gue ambil, jadi emang gue harus komit aja gitu. Nggak bisa tuh gue yang telat gitu atau apa gitu. Nah, Sekarang masih ada main nggak Mas? tahun ini ada rencananya sama satu OTT Series Mas atau series. Tahun lalu juga ada kan Mas yang di OTT ya? Tahun lalu oh iya, abis itu Open BO sama BO Ulan. Iya. Ada juga tuh lagi yang gue nonton apa? Series juga Indo. Yang di Disney Plus bukan? Iya Mas. Yang mana kayaknya Netflix deh Mas. Gadis Kretek. Gadis Kretek. Oh iya, Gadis Kretek. Itu keren banget. Sini. Santai. Aku udah ngomong. Kan gue lagi ambil ini loh. Sorry ya Loy kalau misalnya gue ada salah Loy. Iya dari lu loh kita taunya loh. Yuka mau nanya apa emang? Tapi dia cocok ya kalau jadi main di Gadis Kretek ya. Emang mau, dia emang mau Mas. Dia tuh emang hasratnya dari dulu. Iya. Gue tuh star gitu. Gue harus main di Entertainer. Kalau di Gadis Kretek. Born ready. Oh lu cocok jadi yang salah satu punya pabrik kretek zaman dulu. Iya. Karena Iya. kan jadi kan Yang bangkrut kan tuh pasti. enggak dong, justru jadi kayak mungkin kayak jarumnya gitu. Iya dong. Tapi hebat Mas, komitmennya. Maksudnya tadi kan syuting sinetron itu terus mesti ngomong segala Gue nih, pasti ke gue nyerang ini. orang mau muji Sabar, dong. mau Mas Wingki dulu, sabar gitu kenapa sih? Maksudnya udah tahu, maksudnya tahu tanggung jawabnya memang bakal capek, tapi kan udah emang itu yang dari awal diambil kan. Temen saya ada tuh Mas, Ada tuh. Ini baru dulu, ini baru dulu. Ini baru boleh. semua diterima nih, pengen duitnya doang di awal. Tapi pas ngerjain bayar aja penalti. Cancel aja. Tapi gue sempet denger tuh podcastnya lu sama siapa Celos ya? Celos. Yang lu bilang apa sampai berapa digit gitu terus Iya. lu tetap karena lu nggak niat gitu. Nggak mood, ngambil brandnya aja, nggak mood. Jadi gue nggak mau.
Tapi nggak apa-apa kan belum tanda tangan juga. Oh, ya? belum. Oh, iya. Belum. Bukan Pro-nya karena nggak cancel masalah. gitu bukan. Tapi itu justru menurut gua aura sebuah bintang. Iya. Bisa tiba-tiba kayak gua nggak mood Jo. Gelo. Saya kalau kita kadang-kadang mikir ada mungkin cicilan atau apa gitu kan, shit ya udah terima lah ya, mau nggak mau kadang-kadang mungkin nanti nggak ini bener beda tapi itu magnetnya dicari banget Keren. Kalau Star. ya itu seperti yang tadi saya bilang ya, saya pernah ada satu masalah sama Mas Winky.